kita pada dasarnya ingin membantu kepolisian, ingin membantu aparat penegak hukum dan nanti juga kejaksaan untuk bisa menempatkan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Dari aspek waktu saja ya, ini banyak sekali catatan-catatan secara prosedural itu yang membuat kita tuh harus eh, secara proaktif ya membantu karena tampak sekali bahwa kepolisian itu tersandera oleh kasus ini dan khawatirnya juga kalau kemudian dipaksakan untuk pindah berkas ke kejaksaan mereka pun juga terlihat sekali akan mengalami kebingungan bagaimana menyelesaikan. Jadi fokus pada tahun kedua persoalan ijazah Joko Widodo ini kontroversi ya saya sebut kontroversi ijazah Joko Widodo ini kan mulai tampak banyak sekali benang merah, mulai tampak banyak sekali kebenaran-kebenaran yang mulai terkuak ya, terutama justru dari statement yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya sendiri ini ya. Jadi Sahabat, saya terus terang bingung dengan statement Dr. Tifa tadi, sahabat semua. Dia bilang hanya berniat membantu kepolisian dan kejaksaan agar bisa mendudukkan kasus yang sedang dia alami dengan sebaik-baiknya. Sahabat paham maksudnya? Saya terus terang cukup banyak menangani beberapa klien yang menjadi tersangka di kepolisian, sahabat semua. Nah, sebagai lawyer, tugas utama kita adalah tentu mencari peluang semaksimal mungkin bagaimana caranya agar klien kita lepas dari sangkaan-sangkaan pasal dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh si pelapor, sahabat semua. Nah, kalau sekarang Dr. Tifa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik penyebaran fitnah, sebagai tersangka, bantuan seperti apa yang mau diberikan oleh Dr. Tifa, sahabat semua? Nah, sekilas kalau kita dengarkan tadi, dia menyinggung soal dari sisi waktu penanganan. Banyak hal yang harus diberikan pemahaman kepada kepolisian dan kejaksaan, katanya. Bahwa kalaulah kasus ini dipaksakan untuk diserahkan kepada kejaksaan, kejaksaan akan kebingungan sendiri untuk menindaklanjuti, katanya. Saya kira ucapan Dr. Tifa ini seperti mengajarkan ikan berenang, sahabat semua. Kepolisian, kejaksaan sehari-hari menghadapi perkara-perkara pidana seperti itu. Secara prosedural, tentulah mereka paham betul tata cara hukum formil yang mereka acu untuk menangani perkara yang sudah dalam tahap mau dilimpahkan ke tingkat penuntutan, sahabat semua. Nah, kalau sekarang Dr. Tifa mengatakan justru akan membantu kepolisian dan kejaksaan, itu sungguh aneh menurut saya. Nah, kalau sekarang misalnya Dr. Tifa sebagai tersangka dan juga penasihat hukumnya bersikeras hanya karena lewat waktu 14 hari dari tahap pelimpahan perkara ke kejaksaan kembali, sebagaimana yang dia sampaikan tadi, itu sama sekali tidak akan mempengaruhi tahapan atau proses yang akan terus dijalani oleh kepolisian dan kejaksaan menurut saya.
Nah, pengalaman memang di dalam KUHP yang lama, sahabat semua, itu juga ada jangka waktu bahwa misalnya setelah kepolisian melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum, ada rentang waktu bahwa jaksa bisa mengembalikan kembali berkas tersebut kepada kepolisian untuk dilengkapi berkasnya. Nah, tetapi ada kalanya itu sering sekali terlewati jangka waktu tersebut, sahabat semua. Begitu juga ketika sudah sampai kembali kepolisian, kepolisian punya waktu 14 hari untuk kembali melimpahkan berkas atau untuk melengkapi berkas itu dan kembali menyampaikannya kepada kejaksaan, sahabat semua. Tetapi sering sekali jangka waktu itu terlewati. Kenapa? Karena memang banyak faktor-faktor, ya, banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelengkapan berkas, ya, dalam tahap-tahap yang dimintakan oleh jaksa penuntut umum untuk dilengkapi, sahabat. Nah, jadi kalau itu yang dijadikan argumentasi bahwa karena itu kemudian kasusnya harus dihentikan, itu menurut saya sama sekali tidak ada manfaatnya bagi seorang tersangka untuk terus mewacanakan itu di tingkat publik, sahabat semua. Nah, tapi coba kita lihat, kita dengarkan kembali apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Dr. Tifa dengan semangatnya untuk membantu kepolisian dan kejaksaan itu, sahabat semua. Mari kita dengarkan sedikit apa kelanjutan dari ucapannya tadi, sahabat semua. Selama 1 tahun mereka mengumpulkan 709 dokumen ya di luar dari ijazah Joko Widodo. Lalu kemudian ada 130 saksi, baik itu dari yang 127 saksi dari pihak Polda Metro Jaya maupun dari pihaknya Joko Widodo. Kemudian ada 33 saksi ahli ya. Dan pada saat mulai ada masa di mana kami mulai memanggil para saksi ahli kami ya, yang ya Anda semua tahu ya bahwa saksi ahli kami itu kami hadirkan orang-orang para pakar ya yang kualitasnya internasional bahkan ya, seperti Profesor Tono Saksono, Profesor Zainal Mutakin, Profesor Henry Subiakto, Dr. Ridho Rahmadi, Bang Rocky Gerung, Profesor Din Syamsuddin pun juga turun gunung, Pak Sobari Pak Sobari juga budayawan internasional juga sampai turun, dan puluhan dari saksi ahli yang sebetulnya sudah kami persiapkan. Namun ternyata kami tidak mendapatkan kesempatan itu. Karena apa? Tanggal 13 Januari 2026 Polda Metro Jaya menyatakan bahwa berkas sudah mereka kirimkan ke Kejaksaan 13 Januari 2026. Lalu kemudian kami mendapatkan kabar ya di tanggal 28 Januari, itu kan sudah lewat waktu sebenarnya 14 hari ya. Itu Kejaksaan mengembalikan lagi berkas ke Polda Metro Jaya. Artinya ada catatan bahwa berkas tersebut belum layak untuk bisa dinaikkan. Dalam proses selanjutnya nanti para lawyer saya yang akan bisa menjelaskan. Lalu kemudian tunggu, harusnya kan mereka hanya berapa? Dikasih waktu 14 hari kan ya. Tapi tunggu, Januari berlalu, Februari berlalu, bulan Maret berlalu ya, sampai bulan April, baru di tanggal 17 April yang mana itu sudah 84 hari kita hitung ya, barulah Polda Metro Jaya memberikan konpres ya pada tanggal 17 April 2026 bahwa mereka sudah mengembalikan berkas lagi kepada kejaksaan. Nah, sampai dengan hari ini kami masih belum ada kejelasan nih ya tentang berkas tersebut. Tetapi dari sisi waktu nanti ya para lawyer kami, Pak Al-Katiri dan kawan-kawan akan memberikan penjelasan terkait dengan waktu tersebut. Dan mengapa justru disitulah kita melihat bahwa kasus ini sama sekali tidak layak untuk dilanjutkan. Sudahlah, kita hentikan saja. Kenapa? Waktu sudah menyalahi undang-undang. Yang seharusnya 14 hari jadi molor 84 hari. Itu ya. Nah, sahabat, jelas kan? Ujung-ujungnya kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan. Sudahlah, hentikan saja.
Bagaimana mungkin, sahabat, ya, bagaimana mungkin Dokter Tifa, polisi akan menghentikan begitu saja kasus Anda, ya? Padahal Anda sendiri tahu, sudah 700 lebih bukti yang dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya. Sudah 100 lebih saksi juga yang sudah diperiksa dan juga puluhan ahli yang didengarkan keterangannya oleh Polda Metro Jaya untuk menangani kasus atau perkara di mana Anda sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Logikanya saja dipakai menurut saya, pastilah kepolisian akan berupaya sekuat mungkin agar kasus ini terus untuk dilanjutkan proses penanganannya sampai ke pengadilan, sahabat semua. Jadi hanya karena lewat waktu 14 hari, kemudian Anda mengatakan kasus ini tidak layak untuk diteruskan. Kemudian Anda minta kasusnya dihentikan. Ini permintaan yang sangat tidak logis menurut saya, gitu. Dan satu hal juga yang menurut saya tidak disebut oleh Dr. Tifa. Kenapa sampai hampir 80 hari Polda Metro Jaya baru bisa mengembalikan kembali berkas itu kepada jaksa penuntut umum? Kenapa? Karena tadi permintaan jaksa penuntut umum adalah agar saksi-saksi dan ahli dari pihak para tersangka itu dapat diakomodasi dan diperiksa dan didengarkan keterangannya oleh penyidik, sahabat semua. Nah, itu yang diminta gitu. Nah, Dr. Tifa sendiri kan tadi bilang bahwa berapa ahli yang disebut tadi? Ada Din Samsudin, ada Sobari, ada Rocky Gerung, ada berbagai ahli yang katanya level internasional gitu. Nah, itu kan diperiksa semua, didengarkan semua keterangannya oleh Polda Metro Jaya, dan itu nggak mungkin selesai dalam waktu 14 hari kan. Nah, dalam rangka memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum dan juga untuk mengakomodasi hak-hak tersangka lah, maka kemudian kepolisian tidak menepati waktu 14 hari itu. Menurut saya, kalau itu yang dijadikan alasan untuk meminta agar kepolisian menghentikan kasusnya, itu adalah permintaan yang mengada-ngada menurut saya, sahabat semua. Bisa pastikan sebesar 92,37% berdasarkan studi matematika Bayesian bahwa foto ini ya bukanlah foto Joko Widodo yang menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi itu dari satu dokumen saja. Maka saya khawatir ya, kami khawatir kalau kita nanti akan lanjut membongkar 709 dokumen yang lain. Ini yang tercoreng-moreng ya, bukan hanya Kepolisian Republik Indonesia, bukan hanya Kejaksaan, tetapi seluruh negara Indonesia akan tercoreng-moreng. Dan kami sudah siap untuk membongkar ya sampai level yang sekecil-kecilnya setiap artefak yang ada pada 709 dokumen itu. Itu pertama, belum lagi tentang saksi. Ya, ini 709 dokumen ini nanti kami akan mintakan satu demi satu yang memang hak kami sesuai dengan undang-undang ya, Pak. Nanti kita akan konversikan di tempat lain ya. Ini dulu ya. Kemudian 130 saksi dan 25 ahli ini juga nanti akan menjadi bahan pertanyaan kami yang mungkin ribuan pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada mereka. Dan saya yakin mereka tidak akan sanggup untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan sumpah yang nanti akan mereka sampaikan. Jadi ini mengkhawatirkan sekali sebab kalau kita nggak segera bersama-sama memikirkan bagaimana cara menuntaskan kasus ini ya. Ini bukan soal kami lagi, ini soal negara ya. Ini bukan soal saya, Dr. Tifa, bukan soal Pak Dr. Roy Suryo, bukan.
tapi bukan para pengacara kami yang sama-sama berjuang selama 1 tahun ini ya, bukan soal kami ya, tetapi ini soal negara ya. Nah, ini lagi sahabat. Ini masalah negara katanya. Ini bukan persoalan kami lagi katanya. Sahabat paham apa yang dimaksudkan oleh Dr. Tifa tadi, sahabat? Saya terus terang tidak mengerti. Ya, kenapa ini kemudian diglorifikasi, ya, digeneralisasi, seolah-olah menjadi persoalan banyak orang, menjadi persoalan publik, menjadi persoalan bangsa dan negara. Permasalahannya saat ini adalah Anda dijadikan tersangka karena menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Maka Pak Jokowi melaporkan Anda ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik, penistaan, baik yang ada dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang ITE. Nah, harusnya itu adalah permasalahan Anda sendiri dan teman-teman Anda yang menjadi tersangka. Kenapa pula disebut sebagai masalah bangsa dan negara? Jadi, sudahlah, hentikanlah retorika-retorika semacam ini, wacana-wacana yang tidak perlu. Saran saya, Dr. Tifa, fokus sajalah kepada bagaimana membela diri Anda untuk keluar ya dari jeratan hukum. Sudahlah, hentikanlah wacana-wacana retorika mengglorifikasi persoalan ini menjadi persoalan bangsa dan negara. Ini persoalan Anda. Anda yang menuduh orang memiliki ijazah palsu, ya, kemudian Anda ditersangkakan. Nah, sekarang Anda bilang ini masalah publik, ini masalah bangsa dan negara. Enggak, ini masalah Anda. Anda yang bikin masalah sebetulnya. Lagi pula, apa untungnya bagi Anda untuk mempersoalkan atau sekarang menganalisis atau membedah atau membongkar seluruh bukti-bukti surat ya atau saksi atau keterangan ahli yang akan digunakan Polda Metro Jaya. Nah, jadi sahabat, sebetulnya yang terjadi itu adalah kepanikan menurut saya. Dr. Tipa panik, Roy Suryo juga panik ya, karena berkas kasusnya sekarang sudah kembali ada di Jaksa Penuntut Umum, sahabat semua. Dan beberapa hari yang lalu kita juga mendengar bahwa Kepala Biro Humas Polda Metro Jaya juga sudah menegaskan bahwa tidak lama lagi akan menuntaskan penanganan perkara ini di bulan ini juga, sahabat semua. Nah, sehingga dengan demikian dapat kita pastikan pada bulan Mei ini atau akhir bulan Mei ini kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan kepalsuan ijazah Joko Widodo itu akan P21. Berkasnya akan lengkap dan kemudian Jaksa Penuntut Umum akan mengirimkan berkasnya ke pengadilan dengan sekaligus membuatkan surat dakwaannya dan permintaan agar pengadilan segera menyidangkan perkara tersebut, sahabat semua. Nah, artinya pembuktian di tingkat pengadilan akan segera dimulai, sahabat semua.
Nah, pada sisi lain, tidak juga menutup kemungkinan bahwa kejaksaan akan melakukan penahanan terhadap para tersangka, sahabat semua. Dan inilah sebetulnya menurut saya yang membuat panik para tersangka ini, sahabat semua. Dan kalau tidak, yang terjadi sekarang adalah serangan-serangan yang tidak ada hubungannya dengan pembelaan diri mereka untuk lepas dari jeratan pasal-pasal di KUHP maupun di Undang-Undang ITE, sahabat semua. Memang melawan ya atas status tersangka yang dialamatkan kepada seseorang itu sah-sah saja. Nah, sahabat, jadi sebetulnya sangat terlihat jelas bahwa para tersangka, baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo, dan juga para penasihat hukumnya, menurut saya sudah panik, ya, dan sudah tidak fokus lagi untuk melakukan pembelaan terhadap diri mereka sebagai tersangka dan juga pembelaan dari para penasihat hukumnya agar tersangka yang mereka dampingi itu lepas atau bisa bebas dari sangkaan pasal-pasal yang diarahkan kepadanya, sahabat semua. Yang terjadi saat ini adalah kepanikan-kepanikan yang mengakibatkan mereka kemudian melakukan serangan-serangan yang sebetulnya tidak ada gunanya. Kalau yang dilakukan sekarang adalah perlawanan-perlawanan, apakah melalui KIP, melalui laporan balik segala macam terhadap pihak-pihak lain yang terkait, itu justru akan menghabiskan energi dan membuat kita tidak fokus untuk melakukan pembelaan terhadap diri kita sendiri sebagai tersangka maupun pembelaan terhadap klien kita apabila kita adalah seorang penasihat hukum, sahabat semua. Nah, jadi kalau ini yang terjadi, justru saya khawatir bahwa pada akhirnya di persidangan nanti tidak ada satupun yang bisa dibuktikan oleh para tersangka terhadap tuduhannya mengenai kepalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, sahabat semua. Nah, sekian dulu catatan hukum kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Salam.